1816. Di atas gunung yang menjulang tinggi di Dingzhou, lautan awan bergolak sejauh mata memandang. Itu seperti negeri dongeng. Suara Lu Ye terdengar terus-menerus, kadang-kadang ditambah oleh Yang Ling dan Hu Dekuan. Secara bertahap, segala sesuatu yang terjadi di dunia batin dihadirkan di depan Chen Xuanhai dan Su Yuqing. Ketika mereka mengetahui bahwa asosiasi jimat merah telah bersembunyi di tengah dunia batin selama bertahun-tahun dan tidak tunduk pada musuh yang beberapa kali lebih kuat dari mereka, termasuk musuh yang dipimpin oleh Sansein Realm, kedua Sansein Realm mengangguk sedikit. Para kultivator asing yang mereka pilih saat itu telah diperiksa dan dibina dengan cermat dalam jangka waktu yang lama. Sekarang, tampaknya sebagian besar kultivator yang mereka kirimkan dapat dipercaya. Ketika mereka mengetahui bahwa darah berharga leluhur darah di dunia batin telah memperoleh kesadaran, Chen Xuanhai dan Su Yuqing tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Mereka tidak tahu bahwa setetes darah berharga leluhur darah telah tertinggal di dunia batin, dan bahwa darah berharga itu telah memperoleh kesadaran dan akan menyusup ke asal-usul inti. Namun, mereka akhirnya mengerti mengapa Jade Moon tidak dapat menemukan apapun ketika dia pergi mencarinya. Menurut dugaan Lu Ye, asal-usul intinya adalah melindungi para kultivator ras manusia kecil. Ia tidak ingin mereka mengembara ke dunia batin, jadi setiap kali seorang kultivator manusia kecil memasuki keajaiban, dunia batin akan menghindari mereka. Para kultivator asing yang mereka kirimkan tidak menerima perlakuan ini. Beberapa dari mereka menemukan inti dan berjalan ke dalam, sementara yang lain tidak dan kembali dengan tangan kosong. Saat Lu Ye perlahan menceritakan peristiwa pertempuran terakhir di ruang asal, kedua Sansein Realm juga mempelajarinya. Ketika Lu Ye selesai, ekspresi Su Yuqing dan Chen Xuanhai menjadi aneh. Chen Xuanhai menatapnya dengan heran. Dengan kata lain, pada saat-saat terakhir pertempuran, kesadaran inti menggunakan tubuhnya sebagai sangkar untuk mengurung kesadaran darah yang berharga. Lalu, kamu menyempurnakan semuanya. Ya, Chen Xuanhai dan Su Yuqing saling pandang, mengetahui apa yang dipikirkan satu sama lain. Kemudian, Chen Xuanhai bertanya dengan hati-hati. Perubahan apa yang Anda alami setelah menyempurnakan sumbernya? Lu Ye berkata, tidak banyak perubahan, tetapi saya dapat menggunakan asal untuk dengan mudah mengendalikan dunia batin, dan saya juga dapat memobilisasi fondasi dunia batin. Dalam perjalanan pulang, saya menemukan sarang serangga, dan saya menggunakan metode ini untuk menekan dan membunuh insektoid Sansein Realm di dunia batin. Meskipun Chen Xuanhai sudah menduga ini, dia masih tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika Lu Ye mengatakan ini. Adapun kematian Sansein Realm, meski bukan masalah kecil, namun tidak seberapa dibandingkan dengan situasi saat ini. Melihat ekspresi aneh di wajah Chen Xuanhai dan Su Yuqing, Lu Ye bertanya dengan curiga. Ada apa? Apakah ada yang salah? Petik 2. Chen Xuanhai membuka mulutnya seolah dia kesulitan berbicara. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, adik junior, beritahu dia. Su Yuqing mengangguk, memandang Lu Ye dan berkata dengan lembut. Lu Ye, kamu telah sering bepergian di langit berbintang, pernahkah kamu mendengar gelar Realm Master? Ya, Lu Ye mengangguk. Jiang Sang adalah Realm Master alam tanpa batas di galaksi 4 arah. Alam Keonggiok juga memiliki Realm Master bernama Chou Wu. Su Yuqing melanjutkan, sebenarnya ada dua jenis Realm Master, yang satu adalah Realm Master asli, dan yang lainnya adalah Realm Master palsu. Lu Ye bingung, ada Realm Master asli dan palsu. Apa bedanya? Petik 2. Su Yuqing menjelaskan, perbedaan terbesar antara Realm Master asli dan palsu adalah mereka belum menyempurnakan sumber energi suatu realm. Bagi mereka yang belum memurnikan sumber energi suatu alam, yang disebut Realm Master hanyalah gelar kehormatan yang diberikan kepada mereka oleh para kultivator alam ini. Mereka mungkin orang terkuat di alam mereka, atau mereka mungkin orang yang paling dihormati di alam mereka, tetapi tidak peduli yang mana, tidak banyak kemudahan di alam mereka. Realm Master yang sebenarnya berbeda. Karena dia telah menyempurnakan asal-usul alam ini, dia dapat dengan bebas menggunakan fondasi alam ini untuk kepentingannya sendiri. Sama seperti apa yang kamu lakukan saat menekan Sansein Realm dari klan insektoid. Dengan satu pemikiran, dia bahkan dapat menjungkirbalikkan dan menghancurkan alam ini. Realm Master seperti itu dapat dikatakan sebagai penguasa sesungguhnya dari alam ini. Petik 2. Berbicara tentang ini, Su Yuqing menatap Lu Ye dengan samar, tatapan rumit di matanya. Chen Xuanhai juga menatapnya dengan ekspresi serupa dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Mengirim Lu Ye ke keajaiban mata sihir darah ilusi berarti membiarkan dia mencari informasi tentang inti. Suku hominin bahkan tidak punya banyak harapan. Bagaimanapun, generasi hominin telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Jika Lu Ye dapat menemukan sedikit pun informasi tentang inti, itu akan menjadi keuntungan besar. Pada akhirnya, tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun saja, Lu Ye, yang baru berada di alam giok bulan tahap pertengahan, akan mampu membawa kembali inti dari keajaiban mata sihir darah ilusi.
Tidak hanya itu, dia telah menyempurnakan sumber energi inti dan menjadi masternya. Kembalinya Core adalah hal yang baik, tetapi bukanlah hal yang baik jika Core sekarang memiliki seorang master, terutama jika master tersebut bukan dari suku hominin. Dapat dibayangkan bahwa setelah ketiga pegunungan Fangchun bergabung, Lu Ye, sebagai penguasa inti, secara alami akan menjadi penguasa seluruh pegunungan Fangchun. Ini adalah sesuatu yang selalu didambakan oleh leluhur darah tetapi tidak pernah mampu melakukannya. Sudah kubilang padamu untuk menemukan inti, bukan memperbaikinya. Lu Ye berkedip dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera menoleh ke arah Chen Xuanhai dan berkata dengan tegas, "Kakak senior, jangan khawatir. Meskipun saya seorang manusia, karena saya telah menjadi pendamping Dao Yuking, hati saya pasti akan bersama suku hominin. Di masa depan, saya tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati suku hominin." Hati adik kecil ini jernih bagi langit dan bumi, dan matahari dan bulan dapat menjadi saksinya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Su Yuking yang seperti batu giok. Su Yuking segera tersipu dan berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Yang Ling dan Hu Dekuan terkejut. Salah satu dari mereka buru-buru melihat ke atas ke langit, sementara yang lain melihat ke bawah ke kakinya. Kakak beradik Siang juga membuang muka tepat waktu. Chen Xuanhai merasakan sakit kepala. Saat mereka pertama kali bertemu, Lu Ye memanggil Su Yuking dengan sebutan kakak senior. Sekarang dia menyadari pro dan kontra, dia memanggilnya Yuking. Orang ini terlalu realistis. Chen Xuanhai menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan auranya yang agak kacau. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Ini masalah serius. Kita harus segera memberitahu yang lain." Dia juga tahu bahwa Lu Ye tidak dengan sengaja menyempurnakan asal-muasal inti tersebut. Menurut Lu Ye, kesadaran asal-usulah yang membimbingnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lu Ye, Jadengmun tingkat menengah, bisa menyempurnakan inti? Saat Gunung Fangchun masih utuh, suku hominin telah mencoba menyempurnakan asal-muasal inti tersebut, namun tidak ada satupun yang berhasil. Gunung Fangchun, itu adalah harta karun langit berbintang. Bagaimana itu bisa disempurnakan oleh seseorang dengan begitu saja? Kemurnian Lu Ye adalah suatu kebetulan yang sangat besar. Korosi darah berharga leluhur darah, melemahnya kesadaran asal-usul, dan pilihan hidup dan mati telah menyebabkan Jadengmun tahap menengah menjadi master inti. Sepanjang sejarah, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah serius. Mereka harus memberitahu Sansein Realm dua suku lainnya sesegera mungkin. Saat ini, semua orang pasti menunggu kabar. Su Yuking yang berwajah merah mengangguk sedikit dan menoleh ke arah Lu Ye. "Ayo pergi ke inti." Lu Ye merasakan telapak tangannya dicubit. Dia segera mengangguk. "Kalau begitu ayo pergi." Kelompok itu kemudian buru-buru terbang menuju Core. Sepanjang jalan, Su Yuking mengirimkan suaranya. "Jangan khawatir, kamu sudah menyempurnakan asal-usul inti, jadi kamu adalah master inti. Ketika Gunung Fangchun menyatu dengan inti, kamu juga akan menjadi penguasa Gunung Fangchun. Suku hominin tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Hanya saja implikasi dari masalah ini terlalu besar, sehingga mereka perlu waktu untuk menerimanya." Lu Ye mengangguk. "Saya tidak khawatir." Dia tidak menyadari hal ini sebelumnya, tetapi setelah mendengar penjelasan Su Yuking, dia menyadari betapa besar dampak penyempurnaan asal-usul inti terhadap suku hominin. Dari sudut pandang lain, jika seorang kultivator luar tiba-tiba menyempurnakan asal-usul inti dan menjadi penguasa 9 prefektur, maka Lu Ye dan para kultivator lainnya tidak akan bisa tetap tenang, bahkan jika kultivator luar tersebut telah memberikan kontribusi besar pada 9 prefektur. Setelah beberapa saat, di area luas di dunia inti, Lu Ye berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Su Yuking dan Chen Xuanhai sibuk menyiapkan formasi yang rumit. Para kultivator Gunung Fangchun dapat membayar harga tertentu untuk melakukan perjalanan antar berbagai suku. Lu Ye mengetahui hal ini, karena dia sebelumnya melakukan perjalanan dari wilayah barat ke wilayah timur. Namun, perjalanan semacam ini tidak hanya menghabiskan sumber daya, tetapi juga memerlukan penggunaan beberapa metode khusus. Dan cara ini hanya bisa digunakan oleh suku hominin di Gunung Fangchun. Tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Formasi yang dipasang di depannya tidak diragukan lagi adalah sesuatu seperti jembatan. Setelah bekerja beberapa hari, kedua Sansein Realm akhirnya selesai. Su Yuking mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ye. "Kamu bisa menunggu di luar saja." Lu Ye mengangguk. Pada saat berikutnya, indera surgawi kedua Sansein Realm melonjak. Ketika fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat menyebar, Lu Ye segera merasakan tekanan yang sangat besar dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Rune formasi yang telah diatur bersinar, berangsur-angsur berubah menjadi cahaya yang menyelimuti sosok kedua Sansein Realm. Di aula ilusi, sosok buram Chen Xuanhai dan Su Yuking mulai muncul. Setelah benar-benar padat, mereka mengirimkan pesan melalui metode khusus.
Segera, sosok ilusi yang mirip dengan mereka muncul di aula. Setelah beberapa bulan, ketiga Sansein Realm berkumpul kembali. Seseorang buru-buru bertanya, apakah kalian sudah sampai? Bagaimana situasinya sekarang? Petik 2. Sebelum Chen Xuanhai dan Su Yuqing dapat menjawab, seseorang menjawab. Karena kakak senior Chen dan kakak muda Su dapat memproyeksikan di sini, mereka jelas sudah berada di dunia inti. Kakak muda Lu kita sungguh luar biasa. Dia benar-benar mengeluarkan dunia inti, hahaha. Mendengar ini, banyak Sansein Realm yang bersemangat. Seperti yang dikatakan orang ini, Chen Xuanhai dan Su Yuqing dapat memproyeksikan di sini, jadi mereka pasti sudah memasuki dunia inti. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melakukan ini. Dan menghitung waktu, mereka seharusnya sudah sampai di Jade Cons. Untuk sesaat, suasananya meriah, dan berbagai suku bergembira. Kakak senior Chen, beritahu kami. Sansein Realm yang pertama berbicara berkata. Chen Xuanhai mengangguk dan tanpa lelah memberitahu mereka informasi yang dia pelajari dari Lu Ye. Banyak Sansein Realm mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mereka mendengar bahwa Lu Ye benar-benar telah menyempurnakan dunia inti dan sekarang menjadi penguasa asal, kelompok Sansein Realm langsung tercengang. 1817. Sepertinya sebuah keluarga kehilangan seorang gadis, dan karena berbagai alasan, mereka mengirim orang luar untuk menanyakan keberadaannya. Pada akhirnya, pihak luar melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak hanya membawa kembali gadis itu, tapi dia juga memasak nasi. Yang terpenting, intinya tidak sesederhana kehilangan seorang gadis. Setelah menyempurnakan intinya, dia akan menjadi penguasa seluruh Gunung Fangchun. Sansein Realm tidak bisa menerima ini. Tidak ada yang bisa membiarkan keberadaan seperti itu menguasai seluruh ras mereka. Bahkan, bisa dikatakan masa depan seluruh ras mereka akan diserahkan kepada pihak luar tersebut. Sungguh tidak masuk akal. Beraninya bocah itu. Beraninya dia. Sansein Realm memukul dadanya dan menghentakkan kakinya dengan sedih. Seolah-olah gadis di keluarganya benar-benar dimasak oleh orang luar. Istana ilusi sedang gempar. Masalah asal-usul inti yang disempurnakan tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Sansein Realm dan yang lainnya. Sebagai Sansein Realm, temperamen dan kultivasi mereka sangat tinggi. Hal-hal biasa tidak akan membuat mereka menjadi begitu emosional. Namun, masalah hari ini menyangkut masa depan ras mereka, jadi mereka tidak bisa disalahkan. Chen Xuanhai memperhatikan dengan dingin dari pinggir lapangan dan tidak bisa menahan nafas. Dia tahu situasinya akan berkembang ke arah ini. Sansein Realm, yang memiliki temperamen galak, sangat marah dan berteriak. Bunuh bocah itu, inti tidak akan memiliki tuan. Seseorang segera angkat bicara. Itu tidak benar. Dia membantu umat manusia kecil kita menemukan inti yang telah lama hilang. Sekarang ketiga suku telah bergabung, itu adalah suatu imbalan yang besar. Tidak apa-apa jika kita tidak mengungkapkan rasa terima kasih kita, tapi bagaimana bisa kita membunuhnya? Jika ya, apa yang akan terjadi dengan umat manusia kecil kita? Selain itu, dia tidak sepenuhnya tidak berhubungan dengan ras kita. Petik 2. Lu Ye adalah rekan Dao Su Yuqing. Sansein Realm yang tadi berbicara juga menyadari bahwa dia berbicara tanpa berpikir. Dia memandang Su Yuqing dan berkata, adik junior, tolong jangan salahkan saya. Saya terbiasa berbicara tanpa berpikir. Su Yuqing berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kakak senior sebaiknya mengubah kebiasaanmu. Tidak baik jika kamu menyebabkan kesalahpahaman. Mereka tidak bisa membunuhnya, tapi jika mereka membiarkan situasi berkembang seperti ini, tidak ada yang akan merasa aman. Untuk sesaat, Sansein Realm merasa tidak berdaya. Setelah beberapa saat, seseorang berbicara dengan santai. Saya ingin tahu tentang satu hal. Sejauh yang saya tahu, saudara muda Lu kita hanya berada di tahap tengah alam giok bulan, bukan? Bahkan jika dia mendapat bantuan kesadaran inti saat menyempurnakan asal-usul inti, itu seharusnya tidak semudah itu. Bagaimana kesadaran inti dan darah berharga leluhur darah bisa begitu mudah untuk dimurnikan? Bahkan bagi kami Sansein Realm, siapa yang bisa menjamin kami akan sukses? Selanjutnya, bagaimana dia memurnikan darah leluhur darah? Darah berharga sang nenek moyang darah memiliki kekuatan korosif yang mengerikan. Sekalipun seseorang hanya tersentuh oleh hujan darah, lambat laun mereka akan berubah menjadi anggota suku darah generasi pertama. Bagaimana Lu Ye memperbaikinya tanpa terpengaruh? Petik 2. Mendengar ini, banyak Sansein Realm menoleh untuk melihat ke arah Chen Xuanhai. Chen Xuanhai terkejut. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, aku lupa bertanya. Itu terutama karena dia terlalu terkejut mengetahui bahwa Lu Ye telah menyempurnakan asal dan menjadi penguasa asal. Dia hanya ingin segera memberitahu seluruh Sansein dan tidak berpikir untuk menanyakan hal ini. Masih ada lagi. Sansein Realm melanjutkan. Menurut saudara muda Lu, pada saat-saat terakhir, kesadaran asal lah yang secara aktif mencarinya dan membantunya menyempurnakannya. Dengan kata lain,
Tidak peduli bagaimana kita melihatnya, kesadaran asal sangat menghargainya. Mengapa? Apa yang istimewa dari dirinya sehingga kesadaran asal mempercayakan keberhasilan atau kegagalan pertempuran melawan darah berharga kepadanya? Petik 2. Meski kesadaran asal bukanlah makhluk hidup, namun dari segi ilmu dan pengalaman tidak kalah dengan Sansein Realm. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Jadi, masalah ini sangat aneh. Mengapa kesadaran asal membuat pilihan seperti itu? Apa nilai Lu Ye? Atau itu hanya upaya terakhir? Namun, ini jelas tidak logis. Jika ini masalahnya, ada banyak kultivator dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari Lu Ye yang bisa memilihnya, seperti Yang Ling dan Hu Dekuan. Mereka telah berada di dunia batin selama bertahun-tahun, jadi mereka pasti memiliki lebih banyak keuntungan daripada Lu Ye dan lebih mungkin dikenali oleh asalnya. Namun, Origin tidak memilih mereka. Sebaliknya, ia memilih Lu Ye, yang belum lama berada di dunia batin. Jadi, penjelasan yang paling mungkin adalah ada sesuatu yang istimewa pada diri Lu Ye yang menarik perhatian sang asal. Bolehkah aku menyusahkan kakak muda Chen dan kakak muda Su untuk memimpin kakak muda Lu ke sini sehingga kita bisa menanyakannya secara detail? Sansein Realm bertanya. Daripada menebak-nebak ke sana kemari, lebih mudah bertanya langsung padanya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Su Yuking. Adik Su, jangan khawatir. Apapun hasilnya, kecuali kakak muda Lu telah terinfeksi oleh darah yang berharga dan menjadi anggota ras darah, aku akan menjamin nyawanya. Pembicaranya, Sansein Realm, datang dari selatan dan merupakan yang tertua di antara semua Sansein Realm yang hadir. Ia juga bisa dikatakan paling dihormati. Hal ini terlihat dari cara dia memanggil Chen Xuanhai sebagai saudara muda. Jaminannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Chen Xuanhai memandang Su Yuking. Su Yuking merenung sejenak dan mengangguk. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Saya akan membawanya ke sini. Saat dia berbicara, sosoknya memudar. Di dunia batin, Lu Ye sudah mundur jauh, menunggu dalam diam. Tiba-tiba, suara Su Yuking terdengar di telinganya. Lu Ye, kemarilah. Mendengar ini, Lu Ye buru-buru terbang ke depan. Pada saat yang sama, perasaan ilahi Su Yuking menyelimuti dirinya, menghilangkan tekanannya. Setelah beberapa saat, Lu Ye berdiri di depan Su Yuking. Dia meraih tangan Lu Ye dan berkata, "Jangan melawan. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Sansein Realm dari suku kami ingin menanyakan sesuatu padamu." Oke, Lu Ye mengangguk. Su Yuking bertanya dengan cemas. Apakah kamu telah terinfeksi oleh kekuatan darah berharga leluhur darah? Tidak. Su Yuking menatap lurus ke arahnya. Kamu tidak bisa berbohong di depanku. Aku benar-benar belum melakukannya, ulang Lu Ye. Begini, saya memiliki kemampuan pemurnian khusus. Saya dapat memurnikan apapun di dunia ini yang berbahaya bagi saya. Su Yuking tercengang. Kemampuan macam apa itu? Kemampuan pemurnian yang menakutkan seperti itu seharusnya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Jademun. Lu Ye berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku juga tidak tahu. Pohon keterampilan bawaan adalah nama yang dia berikan sendiri, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Su Yuking. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia berkata, ketika esensi inti bersentuhan dengan saya, itu menyebutkan garis keturunan pohon Dao. Dari apa yang dikatakannya, sepertinya saya termasuk dalam garis keturunan ini. Apa? Mata Su Yuking berkontraksi. Inti mengira kamu termasuk dalam garis keturunan pohon Dao. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, ia hanya menyebutkannya dengan santai, tetapi tidak menanyakan terlalu banyak pertanyaan. Namun, saya telah menyempurnakan banyak hal sejak saya mulai berkultivasi, dan saya dapat menyempurnakan apapun yang berbahaya bagi saya. Selanjutnya, di bawah penglihatan batin saya dapat melihat bahwa memang ada sebatang pohon di tubuh saya. Hati Su Yuking bergetar, mampu memurnikan apapun yang berbahaya baginya, garis keturunan pohon Dao. Dia perlahan mengangguk. Saya mengerti. Anda bisa berdiri di samping untuk saat ini. Lu Ye tidak perlu bertanya langsung kepada Sansein Realm. Lu Ye mundur. Beberapa saat kemudian, sosok Su Yuking muncul kembali di Istana Ilusi. Melihat dia kembali sendirian, rombongan Sansein Realm menjadi bingung. Suara Su Yuking terdengar. Lu Ye adalah penerus garis keturunan pohon Dao. Aku baru tahu tentang ini. Ada keheningan singkat di aula, dan tak lama kemudian, seseorang berseru. Penerus garis keturunan pohon Dao. Adik junior, apakah kamu yakin? Petik 2. Penerus lain dari garis keturunan pohon Dao telah muncul. Jadi begitu. ... Banyak dari Sansein Realm yang seperti orang kampung yang belum pernah melihat dunia saat mereka berteriak kaget. Bahkan Chen Xuanhai memandang Su Yuking dengan kaget, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tenang, apa yang kamu lakukan? Orang paling bergengsi di selatan, Sansein Realm, berbicara dengan sikap bermartabat sambil memandang Su Yuking. Adik perempuan, apakah ini benar?
Su Yuking berkata, Lu Ye memberitahuku bahwa ketika dia bersentuhan dengan esensi inti telah menyebutkan garis keturunan pohon Dao. Selanjutnya, Lu Ye juga mengatakan bahwa sejak dia mulai berkultivasi, dia telah menyempurnakan banyak hal, dan dia bisa memurnikan segala sesuatu yang berbahaya baginya. Di bawah penglihatan batinku, memang ada pohon di tubuhnya, dan Yuan Qi-nya dari elemen api. Sansein Realm Selatan sedikit mengangguk. Keturunan pohon Dao dapat memurnikan apapun di dunia. Jika itu masalahnya, maka itu masuk akal. Jelas, esensi inti telah merasakan bahwa Lu Ye adalah penerus garis keturunan pohon Dao ketika bersentuhan dengannya, jadi dengan mudah membantunya menyempurnakan esensi inti. Ini karena bahkan darah nenek moyang darah dapat dimurnikan oleh garis keturunan pohon Dao. Jika penerus garis keturunan pohon Dao telah menyempurnakan esensi inti, Sansein Realm bagian selatan merenung sebelum berbalik untuk melihat semua orang. Sepertinya itu tidak bisa diterima. Alasan mengapa Sansein Realm dari ras Miniman bereaksi begitu besar terhadap Lu Ye menjadi penguasa asal terutama karena kultivasi Lu Ye saat ini terlalu lemah. Meski potensinya lumayan, tidak ada yang bisa memastikan akan jadi apa dia di masa depan. Dia masih orang luar. Namun, penerus garis keturunan pohon Dao tidak diragukan lagi layak untuk dinantikan. Su Yuking berkata tanpa tergesa-gesa. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia baru berada di tahap awal tahap konstelasi bintang. Saat itu, baru belasan tahun yang lalu. Kelompok Sansein Realm mau tidak mau terkejut. Belasan tahun yang lalu, dia berada pada tahap awal tahap konstelasi bintang. Belasan tahun kemudian, dia sudah berada di tahap tengah tahap giok bulan. Di seluruh dunia, hanya penerus keturunan pohon Dao yang dapat mencapai kecepatan kultivasi yang mengerikan. Seperti yang diharapkan, masa depan menjanjikan. Di tengah keheningan, Sansein Realm dari selatan berkata, itu adalah fakta bahwa intinya telah dimurnikan. Kecuali kita bisa kehilangan kemanusiaan kita dan mengabaikan kontribusi yang besar, kita bisa membunuh saudara muda Lu Ye sebelum dia dewasa. Namun, menurutku bahwa tidak seorang pun di antara kalian di sini yang mampu melakukan hal seperti itu. Untungnya, kakak muda Lu dapat dianggap sebagai salah satu dari kami. Karena dia telah menyempurnakan intinya, dia telah menyempurnakannya. Terlebih lagi, berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang, karakter junior brother Lu dapat dipercaya. Saya pikir kita harus menunggu dan melihat. Petik 2. Ketiga Sansein Realm mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan masalah inti yang disempurnakan telah diselesaikan. Sansein Realm Selatan memandang Su Yuking lagi. Adik junior, aku serahkan kakak muda Lu padamu untuk diurus. Memang benar keturunan pohon Dao memiliki potensi besar, tapi kita tidak boleh membiarkan dia berjalan di jalur kejahatan. Kita perlu waspada karena apa terjadi 10.000 tahun yang lalu di 9 prefektur. Saya tidak ingin ras kita mengulangi kesalahan 9 prefektur. Saya mengerti. Saya akan menjaganya dengan baik. Su Yuking mengangguk dengan sungguh-sungguh. 1818. Di dunia batin, Lu Ye menyaksikan Su Yuking dan Chen Xuanhai perlahan kembali sadar, dan fluktuasi kekuatan jiwa yang menakutkan juga perlahan mereda. Chen Xuanhai menoleh untuk melihat ke arah Lu Ye dengan ekspresi yang sedikit rumit, dan berkata, Adik junior, aku serahkan padamu. Su Yuking mengangguk. Saat itulah Chen Xuanhai terbang keluar dari dunia luar. Lu Ye melirik ke arah dia pergi, dan berjalan menuju Su Yuking. Setelah berdiri di depannya, dia bertanya, ada apa? Cara Chen Xuanhai memandangnya barusan tampak sedikit aneh. Su Yuking merenung sejenak, lalu mengulurkan tangannya kepada Lu Ye, dan berkata dengan lembut, ayo. Lu Ye meletakkan tangannya di telapak tangannya, dan saat berikutnya, kekuatan sihir murni melingkari dirinya, dan keduanya terbang menuju puncak spiritual terdekat. Setelah beberapa saat, Su Yuking mengambil 2 kursi di puncak spiritual itu dan duduk di hadapan Lu Ye. Lu Ye merasa dia harus memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadanya, jika tidak perlu terlalu serius. Namun, Su Yuking belum menyebutkannya, dan dia tidak ingin mendesaknya, jadi dia menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama, Su Yuking berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang silsilah pohon Dao? Lu Ye menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa-apa. Dia telah mendengar gelar ini dari Fang Lao, tetapi pada saat itu, Fang Lao tidak banyak bicara, dan balik bertanya. Kamu tahu. Sebelumnya, ketika dia menyebutkan silsilah pohon Dao, Su Yuking jelas memiliki reaksi yang berbeda, jelas pernah mendengar tentang silsilah ini. Aku pernah mendengarnya. Faktanya, ada catatan tentang silsilah pohon Dao di Paviliun Res Abyss. Su Yuking mengangguk. Lu Ye terkejut. Kenapa aku tidak melihatnya? Ketika dia pertama kali memasuki Heart Mountain, dia telah tinggal di Paviliun Res Abyss selama beberapa bulan, mencetak sejumlah besar informasi tentang langit berbintang dan membawanya kembali ke 9 prefektur, mengisi kekosongan dalam pengetahuan 9 prefektur tentang langit berbintang.
Su Yuking berkata, ada beberapa rahasia di pavilion Res Abyss yang tidak dibuka untuk orang luar. Lu Ye mengerti, dan bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat catatan apapun tentang ini. Beritahu aku tentang itu. Lu Ye duduk tegak. Dia sebenarnya sangat tertarik dengan warisannya, dan saat itu, dia menanyakan Xiao Jiu tentang hal itu. Sayangnya, Xiao Jiu tidak dapat memberinya jawaban apapun, hanya mengatakan kepadanya bahwa Lu Ye bukanlah orang pertama yang memperoleh warisan ini, dan bahwa sebelum Lu Ye, beberapa kultivator dari 9 prefektur telah memperolehnya, namun mereka yang memperolehnya belum tumbuh. Suara Su Yuking terdengar. Yang saya tahu adalah semua hal yang direkam oleh nenek moyang klan saya. Saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi Anda bisa mendengarkannya saja. Beberapa hal memerlukan penilaian Anda sendiri. Lu Ye mengangguk. Pohon Dao adalah warisan, dan sangat kuat. Hanya ada satu orang di setiap generasi, dan bentuk spesifiknya harus seperti yang Anda gambarkan sebelumnya. Saat Anda melihat ke dalam, ada sebatang pohon di tubuh Anda, terakhir kali penerus pohon Dao muncul, itu 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, ada domain teratas yang sangat terkenal, yang juga merupakan domain ras manusia. Itu bahkan lebih baik daripada domain naga kuning saat ini, dan bisa dikatakan sebagai domain ras manusia. Sayangnya, itu adalah alam kelas atas seperti ini yang pada akhirnya hancur karena silsilah pohon Dao. Petik 2. Mengapa? Lu Ye mengerutkan kening. Dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang seberapa kuat domain naga kuning, namun setelah tinggal di Laut 10.000 bentuk selama bertahun-tahun, dia telah mendengar nama besar domain naga kuning berkali-kali. Sekarang, di Laut 10.000 bentuk, wilayah naga kuning memonopoli pulau spiritual teratas. 10.000 tahun yang lalu, domain ras manusia bahkan lebih kuat daripada domain naga kuning, namun domain tersebut dihancurkan karena silsilah pohon Dao. Lu Ye agak bingung, dan tidak tahu sebab dan akibat apa yang terlibat. Su Yuking berkata, penerus pohon Dao pada generasi itu adalah seorang kultivator domain teratas itu. Dia bangkit dari ketiadaan dan menjadi terkenal di langit berbintang. Kecepatan pertumbuhannya sangat mengerikan, tetapi dia melakukan beberapa hal yang membuat marah surga, dan membuat marah banyak kekuatan. Tidak hanya reputasinya yang hancur, bahkan wilayah asalnya pun terlibat. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menatap samar ke arah Lu Ye. Kecepatan kultivasi Anda sangat cepat, dan itu mungkin terkait dengan warisan Anda sendiri. Saya kira Anda menyadari betapa banyak bantuan yang diberikan warisan ini kepada Anda selama pertumbuhan Anda. Petik 2. Lu Ye mengangguk dengan serius. Tanpa talentri, dia tidak akan pernah bisa mencapai apa yang dia lakukan hari ini. Dalam proses pertumbuhanmu, pernahkah kamu menggunakan kekuatan pohon Dao untuk memurnikan makhluk hidup? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, ekspresi Su Yuking sangat serius. Lu Ye dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. Apa kamu yakin? Saya yakin. Lu Ye mengangguk. Faktanya, Lu Ye telah mengetahuinya sejak lama setelah perubahan pertama pada pohon bakat. Karena dia dapat mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk memurnikan batu roh, maka dia dapat sepenuhnya menyempurnakan kekuatan spiritual dalam tubuh para kultivator untuk digunakan sendiri, dan bahkan memurnikan ki dan darah mereka. Jika dia benar-benar melakukannya, maka setiap kultivator akan menjadi sumber daya kultivasi yang dapat dia sempurnakan. Tetapi Lu Ye tidak melakukannya, karena dia merasa melakukan itu tidak ada bedanya dengan memakan orang, dan agak sulit baginya untuk menerimanya. Jadi sampai sekarang, tidak peduli berapa banyak musuh yang telah dia bunuh, meskipun beberapa dari mereka bukan dari ras manusia, dia tidak pernah memurnikan mereka. Itu bagus. Su Yuking menghela nafas panjang, melepaskan sepenuhnya kekhawatiran di hatinya. Dia sangat takut Lu Ye melakukan hal serupa. Apakah ada bahaya tersembunyi dalam melakukan ini? Melihat perubahan ekspresinya, Lu Ye menebak dengan samar. Su Yuking mengangguk. Ada bahaya tersembunyi, dan bahaya tersembunyi yang sangat besar. Silsilah pohon Dao dapat memurnikan segala sesuatu, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dimurnikan, atau lebih tepatnya, tidak dapat dimurnikan sepenuhnya. Petik 2. Apa? Lu Ye sangat terkejut. Hingga saat ini, dia belum pernah menemukan sesuatu yang tidak dapat dia sempurnakan. Selama itu adalah sesuatu yang bisa membantunya tumbuh, sepertinya dia bisa menyempurnakannya. 7 emosi dan 6 keinginan. Bibir merah Su Yuking sedikit terbuka. Atau lebih tepatnya, emosi makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. 10.000 tahun yang lalu, penerus silsilah pohon Dao tidak memiliki bakat yang luar biasa, dan bahkan bisa dikatakan sangat miskin, namun dia dengan cepat menemukan cara untuk meningkatkan bakatnya dengan cepat, yaitu dengan membunuh musuh dan memurnikannya. Pemurnian semacam ini tampaknya tidak hanya membuat kekuatannya tumbuh, tetapi juga bakatnya. Seolah-olah pohon Dao dapat menghilangkan bakat orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Mengandalkan metode ini, kekuatannya semakin kuat, dan bakatnya menjadi semakin luar biasa. Namun semakin banyak makhluk hidup yang dimurnikannya, semakin jahat sifatnya.
Setiap musuh yang dia bunuh dipenuhi dengan segala macam emosi negatif sebelum mereka mati, dan emosi ini tidak dapat sepenuhnya dimurnikan oleh pohon Dao, sehingga hanya dapat terakumulasi di dalam tubuhnya. Petik 2. Kemudian, untuk meningkatkan kekuatan dan bakatnya dengan lebih baik, dia diam-diam membunuh banyak kultivator dari kekuatan yang kuat, termasuk penerus dari beberapa domain teratas. Karena orang-orang ini sangat berbakat, mereka sangat membantu pertumbuhannya. Dia berjalan semakin jauh di jalan jahat ini, menyebabkan semakin banyak kematian. Pada akhirnya, dia kehilangan dirinya sendiri dan membawa bencana ke wilayah asalnya. Setelah masalah ini terungkap, kekuatan-kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya bergabung untuk mengepung wilayah itu. Para ahli alam sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi dalam pertempuran, dan orang-orang di wilayah itu terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jika para ahli dari domain itu tidak siap dan menciptakan harta karun misterius untuk memindahkan domain tersebut, saya khawatir seluruh domain akan hancur dalam pertempuran itu. Lu Ye awalnya mengira dia hanya mendengarkan cerita yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Nasib leluhurnya membuat hatinya bergetar dan diam-diam dia berjaga-jaga, namun ketika mendengar ini, tiba-tiba dia merasakan rasa keakraban yang kuat. Seorang ahli dari bidang tertentu telah lama dipersiapkan. Dia telah menciptakan harta karun misterius dan memindahkan seluruh dunia pada saat kritis. Dia buru-buru bertanya, siapa nama penerus pohon Dao 10.000 tahun yang lalu? Dari domain mana dia berasal? Petik 2. Su Yuqing berpikir sejenak dan berkata, orang itu bernama Cao Nian, dan wilayah asalnya disebut 9 prefektur. Pada titik ini, dia mengangkat tangannya dan meraih tangan Lu Ye, menatapnya dengan serius. Lu Ye, kamu harus belajar dari kesalahan Cao Nian. Dengan pohon Dao, kamu memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari siapapun. Kamu tidak boleh serakah dan memurnikan makhluk hidup. Ini hanya akan merugikanmu dan tidak ada gunanya bagimu. Tentu saja Lu Ye tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika dia mau, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Apalagi baginya, kultivasi itu sangat sederhana. Selama Talent Tree memiliki cadangan bahan bakar yang cukup, dia bisa mengebor Laut Wan Siang. Mengapa dia memurnikan makhluk hidup? Karena dia tidak memulai jalan jahat ini di tahun-tahun awalnya, dia tidak akan melakukannya di masa depan. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk dan menatap Su Yuqing. Yuqing, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Teruskan. Su Yuqing memandangnya dengan serius. Lu Ye mengacungkannya. Domain tempatku berasal dari luar adalah 9 prefektur. Su Yuqing mengedipkan matanya yang besar. Bukankah itu 9 surga? Dia masih ingat bahwa Lu Ye dulu menyebut dirinya Lu Yiye dari 9 surga. 9 surga hanyalah sebuah nama bagi orang luar. Seorang senior pernah menginstruksikan kita bahwa ketika kita keluar, kita tidak boleh menyebut kata 9 prefektur. Oleh karena itu, para kultivator domain ini selalu menyebut diri mereka 9 surga bagi orang luar. Masalah ini ditakdirkan untuk tidak dapat disembunyikan dari suku Xiaoman. Karena di masa depan, setelah Gunung Fangchun menyatu, cepat atau lambat mereka akan mengetahui kebenaran tentang 9 prefektur. Dan di depan Su Yuqing, Lu Ye bahkan tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Su Yuqing tertegun, lalu langsung bereaksi. 9 prefektur bagianmu dan 9 prefektur bagian Cao Nian. Lu Ye mengangguk. Jika tidak terjadi apa-apa, itu adalah 9 prefektur yang sama. Saat pertama kali bertemu Xiao Jiu menggunakan metode untuk membiarkan dia melihat pemandangan 9 prefektur sebelumnya sedang dikepung. Pada saat itu, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan 9 prefektur sebelumnya hingga memprovokasi begitu banyak musuh kuat untuk mengepung mereka. Sayangnya, Xiao Jiu tidak dapat menjelaskan masalah ini kepadanya karena ketika 9 prefektur sebelumnya dikepung, kecerdasan Xiao Jiu belum lahir. Alasan mengapa Lu Ye bisa melihat pemandangan itu terutama karena pertempuran mengejutkan itu telah meninggalkan kesan mendalam pada asal-usul 9 prefektur. Xiao Jiu adalah kombinasi spiritualitas cakram Tianji dan asal mula 9 prefektur. Secara alami, hal itu muncul kembali seiring dengan asal-usul 9 prefektur. Baru sekarang dia mengetahui bahwa asal-muasal bencana di 9 prefektur sebenarnya adalah Cao Nian. Cao Nianlah yang telah mengambil jalan jahat dan menyinggung terlalu banyak kekuatan besar, jadi semua orang bergabung untuk menyerang 9 prefektur. 1819. 9 prefektur tempat Cao Nian berasal adalah domain tingkat atas. Sayangnya, satu perubahan saja telah menghabiskan hampir seluruh sumber daya domain tersebut, menyebabkan 9 prefektur melemah. Hanya beberapa tahun yang lalu ia hampir tidak dipromosikan ke Great Domain. Kini, semuanya berkembang ke arah yang baik. Para kultivator dari 9 prefektur telah meninggalkan langit berbintang dan terhubung dengan Laut Wan Siang. 9 prefektur sendiri memiliki domain bunga yang melekat padanya. Keduanya saling melengkapi. Ditambah dengan keberadaan khusus dari Xiao Jiu, 9 prefektur telah melompat ke dalam wilayah besar yang bisa berkembang pesat.
Ini adalah keuntungan yang tidak dapat dicapai oleh domain lain di langit berbintang. Dapat dikatakan bahwa masa depan 9 prefektur layak untuk dinantikan. Di depan Lu Ye, Su Yuqing tiba-tiba mengerti. Jadi, 10.000 tahun yang lalu, meskipun Cao Nian telah meninggal, warisan pohon Dao masih tersisa di 9 prefektur. Seharusnya begitu. Lu Ye mengangguk. Warisan ini mungkin memiliki pemilik lain sebelum Cao Nian, dan setelah Cao Nian, mungkin memiliki beberapa pemilik sampai Lu Ye mendapatkannya beberapa tahun yang lalu. Jadi begitu, Su Yuqing bergumam. Lu Ye memandangnya. Apa yang kamu pikirkan? Su Yuqing berkata, sebenarnya, ketika saya melihat catatan tentang 9 prefektur dan Cao Nian ini, saya bingung tentang satu hal. 9 prefektur adalah domain tingkat atas yang ditempati oleh ras manusia. Bahkan jika Cao Nian telah melakukan banyak kejahatan dalam hal ini, berbagai faksi hanya perlu membunuh Cao Nian untuk membalas dendam. Mengapa mereka bersatu untuk menyerang 9 prefektur? Kalau dipikir-pikir lagi, Cao Nian mungkin hanya sebuah pemicu. Warisan pohon Dao adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka pasti sudah tahu pada saat itu bahwa warisan pohon Dao masih ada di 9 prefektur. Keluhan biasa tidaklah cukup bagi faksi-faksi tersebut untuk menargetkan 9 prefektur, namun jika terdapat cukup manfaat, maka akan berbeda. Godaan untuk mewarisi pohon Dao terlalu besar, dan tindakan Cao Nian memberi mereka cukup alasan dan alasan. Dengan demikian, pertunjukan besar dari banyak faksi yang bergabung untuk mengepung 9 prefektur dimulai. Jika para ahli dari era 9 prefektur sebelumnya tidak mempersiapkan diri, mengeluarkan energi dan kekayaan yang sangat besar untuk menciptakan lempeng Tianji, dan menggunakan kekuatan lempeng Tianji untuk membawa pergi 9 prefektur, maka seluruh 9 prefektur akan hancur setelah pertempuran itu. Lu Ye, Su Yuqing berkata dengan suara serius. Senior yang kamu sebutkan itu benar. Ketika kamu keluar, kamu tidak boleh menyebut 9 prefektur. 10.000 tahun adalah waktu yang lama, tetapi bagi faksi-faksi besar itu tidak terlalu lama. Nama 9 prefektur dan warisan pohon Dao dapat menyebabkan bencana. Lu Ye mengangguk. Sedangkan untuk suku manusia kecil, hanya Sansein Realm dan aku yang mengetahui hal ini. Beritanya tidak akan bocor, jadi yakinlah. Saat ini, Lu Ye adalah penguasa sumber inti. Di masa depan, ia ditakdirkan untuk menjadi penguasa Gunung Fangchun. Bisa dikatakan dia sudah terikat dengan Gunung Fangchun. Itu adalah hubungan di mana jika salah satu dari mereka menderita, yang lain akan menderita. Jika salah satu dari mereka naik atau turun, mereka akan naik atau turun bersama-sama. Sinar matahari suku Minimen secara alami tidak akan melakukan apapun yang merugikan dirinya. Lu Ye tidak mengkhawatirkan hal ini. Tapi sekali lagi, setelah mengobrol dengan Su Yuqing hari ini, dia mengetahui beberapa rahasia yang berhubungan erat dengannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Oh ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan ketiga pegunungan Fangchun untuk menyatu? Su Yuqing melakukan beberapa perhitungan dan menjawab, wilayah timur kita adalah yang paling dekat. Mungkin akan memakan waktu kurang dari 3 tahun. Wilayah selatan akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Wilayah barat adalah yang terjauh. Saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 30 hingga 40 tahun. Kalau begitu aku harus bergegas. Lu Ye tenggelam dalam pikirannya. Terdapat banyak waktu bagi wilayah selatan dan barat untuk berintegrasi, namun wilayah timur hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun, dan ini merupakan hal yang sangat mendesak. Apa yang salah? Su Yuqing bingung. Lu Ye menjelaskan, meskipun aku telah menyempurnakan sumber inti dan juga menyempurnakan kesadaran darah berharga leluhur darah, korosi darah berharga dunia inti ada di mana-mana. Sekarang, masih ada sisa-sisa kekuatan darah berharga di seluruh dunia inti. Saya harus memilahnya dengan hati-hati dan sepenuhnya memurnikan sisa kekuatan darah berharga. Hanya dengan begitu suku Minimen tidak perlu khawatir setelah Gunung Fangchun terintegrasi. Apakah waktu 3 tahun cukup? Ekspresi Su Yuqing menegang. Dia dengan jelas juga menyadari bahwa jika sisa kekuatan dari darah berharga itu tidak sepenuhnya dimurnikan, itu akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Seharusnya cukup. Tidak masalah jika itu tidak cukup. Jika waktunya tiba, aku akan menyegel intinya, dan wilayah timur tidak akan bisa berintegrasi. Dia sudah menyegel intinya sebelumnya, jadi tidak akan sulit baginya untuk melakukannya lagi. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Su Yuqing mengangguk. Lu Ye melihat wajah cantiknya dan berkedip. Memang sangat sulit. Kalau ada imbalannya, saya akan lebih termotivasi lagi. Su Yuqing tersenyum dan berdiri. Aku akan menunggu sampai kamu selesai memilah intinya. Setelah mengatakan ini, dia bergegas keluar dari dunia inti. Suara Lu Ye terdengar dari belakangnya. Kamu mengatakannya. Setelah melihat Su Yuqing pergi, Lu Ye akhirnya menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, sosoknya berkedip dan dia memasuki ruang inti. Sejauh mata memandang, sumber intinya seperti matahari besar. Namun, itu berbeda dengan saat pertama kali dia melihatnya. Pada saat ini,
sumber inti tidak lagi diselimuti cahaya merah darah. Sebaliknya, itu murni dan tanpa celah. Sumber inti tidak terluka, tetapi seluruh dunia inti belum terselesaikan. Lu Ye langsung melompat ke sumber inti dan duduk bersila. Dengan identitasnya sebagai penguasa sumber inti, dia menyelidiki seluruh dunia inti. Dia memperluas kekuatan pohon bakat dan perlahan menyempurnakan sisa kekuatan darah berharga. Dia tidak perlu khawatir tentang 9 prefektur. Belum lagi sekarang ada 4 kultivator alam giok bulan tahap akhir yang mengawasi 9 prefektur, bahkan ada 2 di alam sinar matahari. Lu Ye percaya bahwa saat dia memilah dunia inti, Su Yuqing dan Chen Xuanhai akan menjaga 9 prefektur dengan baik. Hari demi hari, tahun demi tahun. Memilah dunia inti sangatlah membosankan, tapi Lu Ye tidak berani gegabah. Kalau tidak, jika hanya ada sedikit kekuatan darah berharga yang tersisa, hal itu bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Saat dia terus memurnikan sisa kekuatan darah harta karun, Lu Ye bisa merasakan kesuciannya tumbuh. Pada saat ini, dia benar-benar ingin tahu seberapa besar kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh Blazing Heaven jika dia tidak mati dan berdiri di depannya. Jika dia menggunakan kesuciannya untuk menekannya, seberapa besar kekuatan yang bisa dia tunjukkan. Sebelum memurnikan darah berharga leluhur darah, sifat ilahi miliknya sudah tidak ada bandingannya dengan ras darah. Kini setelah dia memurnikan setetes darah berharga leluhur darah, sifat ilahi miliknya telah semakin berkembang. Penindasan semacam ini berakibat fatal bagi ras darah. Su Yuqing dan Chen Xuanhai kadang-kadang datang ke dunia inti untuk menyelidiki situasinya, tetapi mereka tidak mengganggunya. Hanya sekali Lu Ye berinisiatif menghubungi Su Yuqing. Dia mengetahui bahwa mereka sekarang berada di 9 prefektur dan hidup dengan santai dan nyaman. Bagi mereka berdua, yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Tidak akan lama sebelum dunia inti memimpin Gunung Fangchun Timur. Di masa depan, ketika Gunung Fangchun Selatan dan Barat kembali, ras hominid akan bersatu. Baik Chen Xuanhai atau Sansein Realm lainnya sangat menantikan ini. Gunung Fangchun telah lama terbelah. Di generasinya, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk mengembalikan kejayaan nenek moyang mereka. Semua orang merasa terhormat. Hampir 3 tahun berlalu dengan santai. Pada hari ini, Lu Ye dengan cermat memeriksa dunia inti beberapa kali. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan darah leluhur yang tersisa di dunia inti, dia menghela nafas lega. Termasuk 3 tahun yang dia habiskan untuk memurnikan darah berharga, dia telah menghabiskan total 6 tahun di dunia inti. Selama ini, dia belum berkultivasi, jadi kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Namun menurutnya, semua itu sepadan. Pertama-tama, meskipun kekuatannya tidak meningkat, sifat surgawinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di masa depan, ketika dia menghadapi ras darah lagi, meskipun itu Sansein Realm, dia akan mampu menghadapinya dengan tenang. Terlebih lagi, dia telah menjadi master dunia inti. Di masa depan, dia akan menjadi Realm Master Gunung Fangchun. Dengan cara ini, ras hominid akan menjadi pendukung terkuat di 9 prefektur. Ketika dia bepergian keluar, dia tidak perlu khawatir tentang masalah apapun di 9 prefektur. Setelah 6 tahun bekerja keras, dia telah menuai semua manfaat ini. Dia mendapat banyak keuntungan. Adapun kekuatannya sendiri, dia bisa menebusnya dengan perjalanan ke Laut Wanxiang setelah masalah di sini diselesaikan. Selain itu, setelah bertahun-tahun konsolidasi, basis kultivasi tahap menengah Jademun cukup stabil. Senang, Lu Ye keluar dari pengasingan. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia keluar dari dunia inti. Yang mulia, suara familiar segera terdengar. Lu Ye berbalik dan menemukan bahwa Xiang Yin dan saudara perempuannya, yang telah menjaga di sini selama ini. Lu Ye mengangguk sedikit dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Samar-samar dia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat dekat dengannya yang mendekat dengan cepat. Tampaknya ada bagian dari dirinya yang hilang. Dia segera memahami bahwa Gunung Fangchun di timur akan datang. Perasaan kehilangan sesuatu adalah intuisi master dunia inti. Bukan karena dia melewatkan sesuatu. Di mana kakak senior Chen Xuanhai dan kakak senior Su Yuqing? Lu Ye bertanya. Xiang Yin segera menjawab. Keduanya berangkat beberapa hari yang lalu untuk menyambut Gunung Fangchun di timur. Kata Nyonya, akan ada turbulensi dalam peleburan ini, jadi mereka harus kembali ke timur untuk mengawasinya. Nyonya juga meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Tuan, tolong awasi dunia inti dan jaga stabilitas. Lu Ye mengangguk. Saya mengerti. Setelah merasakan dengan cermat beberapa saat, dia memastikan bahwa Gunung Fangchun di timur akan menyatu dalam waktu kurang dari beberapa hari. Lu Ye memutuskan untuk menunggu di dunia inti. Dia menginstruksikan, kalian berdua boleh pergi. Kalian tidak diperlukan lagi di sini. Ya, Xiang Yin dan saudara perempuannya menerima perintah tersebut dan pergi, langsung menuju ke arah 9 prefektur. Lu Ye mengangkat kepalanya dan melirik ke alam peleburan darah di kejauhan, menekan detak jantungnya yang tiba-tiba. Apapun yang terjadi, perpaduan Gunung Fangchun adalah prioritas utama.
Dia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Sekali lagi, dia masuk ke dunia batin dan menunggu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Lu Ye, yang mengawasi dunia inti, tiba-tiba membuka matanya. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Gunung Fangchun di timur akan datang. Hampir seketika pemikiran ini muncul di benaknya, langit dan bumi berubah. Suara mendengung keras terdengar dari segala arah. Ruang dunia inti menjadi terdistorsi, dan seluruh dunia tampak menjadi lebih lengkap secara tiba-tiba. Wilayahnya juga berkembang pesat, tidak berkembang. Sebaliknya, potongan-potongan puzzle yang hilang itu seolah-olah telah disatukan. Dan penyatuan ini menyebabkan dunia inti dan bahkan bagian timur bergetar dan menjadi gelisah. Lu Ye mengangkat tangannya. Sambil berpikir, dia mengerahkan kekuatan asalnya. Itu seperti tangan besar yang tak terlihat, melewati area yang bergejolak. Dalam sekejap, area yang bergejolak menjadi damai. Turbulensi akibat menyatunya Gunung Fangchun di timur dan dunia inti berlangsung selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, ketika debu sudah mereda, Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia inti telah berkembang berkali-kali lipat. Masih banyak lagi pemandangan yang lebih familiar, pemandangan yang aslinya berasal dari Gunung Fangchun di timur. 1820. Integrasi Gunung Fangchun di timur berjalan sangat lancar. Selain beberapa gangguan di wilayah tersebut, tidak ada kerugian besar. Kabar tersebut menyebar dari timur ke selatan dan barat. Ras manusia kecil sangat bersemangat. Paling lama dalam beberapa dekade, Gunung Fangchun, yang telah terpecah selama bertahun-tahun, akan bersatu kembali. Seluruh ras manusia kecil dipenuhi dengan antisipasi. Di dalam Gunung Fangchun, Lu Ye dengan tenang merasakan sekelilingnya. Setelah wilayah timur terintegrasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kendalinya atas wilayah ini tidak melemah. Sebaliknya, fondasi wilayah yang dapat dimobilisasinya menjadi lebih kuat. Saat itu, dia telah menggunakan fondasi dunia batinnya untuk menekan sinar matahari dari ras serangga, sehingga sangat mengurangi kekuatannya. Pada akhirnya, dia membunuhnya. Jika dia mengendalikan Gunung Fangchun saat ini, penindasan terhadap sinar matahari dari ras serangga akan menjadi lebih intens. Setelah bagian timur terintegrasi, ras manusia kecil dari atas hingga bawah mulai ramai. Bagaimanapun juga, seluruh dunia batin telah berkembang dan banyak hal akan berubah. Perubahan ini mengharuskan mereka beradaptasi secara perlahan. Namun, jelas bahwa lingkungan kultivasi Gunung Fangchun jauh lebih baik daripada di timur. Tidak diragukan lagi, ini lebih bermanfaat bagi pertumbuhan ras miniman. Selain itu, awalnya ada tambang batu giok roh di dunia batin. Di seluruh alam semesta, ini adalah ibu kota yang hanya dimiliki oleh alam teratas. Lu Ye merasakan bahwa setelah timur terintegrasi, tambang giok roh menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Meskipun pertumbuhannya lambat, namun pertumbuhannya memang meningkat. Hal ini membuat Lu Ye membayangkan apa yang akan terjadi pada tambang giok roh setelah selatan dan barat terintegrasi dan Gunung Fangchun selesai dibangun. Butuh beberapa waktu untuk menetap di timur. Lu Ye tidak terlibat. Dengan 3 matahari yang mengawasi timur, tidak akan ada masalah apapun. Dengan melompat, dia meninggalkan Gunung Fangchun. Melihat ke atas, di sebelah kiri Gunung Fangchun, di kejauhan, adalah 9 prefektur. Di sebelah kanan adalah alam pemurnian darah. 3 alam tersebar secara segitiga dan berkumpul di bagian alam semesta ini. Tatapan Lu Ye beralih ke alam pemurnian darah. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dan terbang. 4 jam kemudian, dia tiba di alam pemurnian darah. Dulu ketika Lu Ye berada di True Lake Realm, dia hanya merasa bahwa alam pemurnian darah sangatlah besar. Sekarang setelah dia berada di sini lagi, dia menyadari bahwa alam yang dulu dia rasakan sangat besar tidak lebih dari itu. Seluruh dunia pemurnian darah kini damai. Manusia yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya. Karena 9 prefektur telah menelan sejumlah besar fondasi alam pemurnian darah, tingkat alam pemurnian darah tidak diragukan lagi sangat rendah dalam hal tingkat alam. Spirit Ki di seluruh alam tidak terlalu kaya, dan hampir tidak bisa membiarkan beberapa kultivator tingkat rendah. Lu Ye memperhitungkan bahwa jika dia tidak ikut campur, manusia yang lahir dari alam pemurnian darah hanya akan mampu maju ke tingkat Cloud River paling banyak, bahkan jika mereka memulai jalur kultivasi. Setelah itu, tidak ada ruang untuk perbaikan. Tapi sekarang, semua sekte besar di 9 prefektur telah mendirikan ladang Tao di dunia pemurnian darah, tempat para kultivator sekte mereka sendiri mengajarkan kultivasi umat manusia di dunia pemurnian darah. Jika ada talenta luar biasa, mereka akan dibawa ke 9 prefektur. Alam pemurnian darah telah lama menjadi tempat bagi 9 prefektur untuk memilih talenta. Belum lagi sekte lainnya, hanya sekte darah giok yang telah merekrut banyak bibit bagus dari alam pemurnian darah sejak alam pemurnian darah ditaklukkan. Lu Ye tidak datang ke alam pemurnian darah selama bertahun-tahun. Sebenarnya, dia belum pernah ke sini sejak akhir perang dengan alam pemurnian darah. Saat itu, kultivasinya tidak tinggi dan pengetahuannya dangkal.
Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Tapi hari ini, Lu Ye punya perasaan berbeda. Alam pemurnian darah sebenarnya tidak terlalu cocok untuk ditinggali umat manusia. Bagaimanapun, alam ini terbentuk dari sisa-sisa tubuh leluhur darah setelah kematiannya. Berbagai hal di dunia ini lebih cocok untuk ras darah. Umat manusia bisa bertahan hidup di sini, tapi umur rata-ratanya tidak lama. Tidak diragukan lagi ini adalah pengaruh lingkungan, dan pengaruh ini ada di mana-mana. Umat manusia tidak bisa menghindarinya. Sebelumnya, ketika Lu Ye sedang memilah dunia batin, Chen Xuanhai dan Su Yuqing tidak melakukan apa-apa, jadi mereka berkeliling alam pemurnian darah untuk sementara waktu. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka pasti telah menemukan masalah ini. Beberapa hari yang lalu, Chen Xuanhai menyarankan kepada Lu Ye bahwa dia harus mencari kesempatan untuk memindahkan semua manusia di alam pemurnian darah ke 9 prefektur. Kalau tidak akan ada masalah dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, umur manusia yang hidup di alam pemurnian darah akan menjadi semakin pendek. Cepat atau lambat, akan ada risiko kepunahan. Ini tidak sulit. Pilar Tianji memiliki kemampuan untuk berteleportasi. 9 prefektur hanya perlu mengumpulkan sekelompok kultivator untuk membantu migrasi manusia di alam pemurnian darah. Menyelesaikan manusia di alam pemurnian darah bukanlah masalah yang merepotkan. Wilayah 9 prefektur sudah cukup untuk menampung manusia ini. Mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya, terutama karena tidak ada yang menyadari masalah alam pemurnian darah. Selain itu, 9 prefektur tidak memiliki fondasi yang dalam pada saat itu, sehingga teleportasi skala besar akan menghabiskan fondasi 9 prefektur. Lu Ye sudah memikirkan rencana. Ketika dia kembali, dia bisa pergi ke istana penjaga 9 prefektur dan berbicara dengan penjaga saat ini. Istana penjaga akan maju dan bekerja sama dengan kekuatan 9 prefektur untuk merumuskan rencana migrasi manusia di alam pemurnian darah. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu melaksanakan rencananya. Lu Ye tidak datang ke sini karena masalah ini. Sebaliknya, sejak 3 tahun lalu, ketika dia kembali dengan dunia batin, dia merasakan hubungan aneh antara dirinya dan alam pemurnian darah. Hanya saja Lu Ye tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini karena dia harus memilah dunia batin sebelumnya. Perasaan ini menjadi lebih jelas setelah dia selesai memilah dunia batin beberapa hari yang lalu. Lu Ye telah melakukan perjalanan antara 9 prefektur dan Laut Wanxiang berkali-kali, dan setiap kali, dia melewati alam pemurnian darah. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya, tapi terakhir kali dia kembali dengan intinya, dia merasakannya. Ini jelas tidak benar. Tampaknya tidak mungkin perubahan di alam pemurnian darah akan menyebabkan perasaan ini muncul, karena alam pemurnian darah tidak banyak berubah. Oleh karena itu, masalahnya ada pada dirinya. Dia telah memurnikan setetes darah berharga leluhur darah. Selama proses memilah dunia batin, dia telah sepenuhnya menyempurnakan sisa kekuatan darah berharga, sehingga perasaannya menjadi lebih langsung. Jelas sekali bahwa alam pemurnian darah dibentuk oleh sisa tubuh leluhur darah. Dia telah memurnikan setetes darah berharga leluhur darah, dan kekuatan setetes darah inilah yang memungkinkan dia merasakan alam pemurnian darah. Lu Ye ingin mengetahui sumber perasaan ini dan perubahan apa yang akan ditimbulkannya, jadi dia perlu datang dan menyelidikinya secara langsung. Sebenarnya, ada satu hal yang membuatnya sedikit bingung. Menurut informasi yang ada, setelah leluhur darah meninggal, sisa tubuhnya berubah menjadi beberapa bagian. Satu bagian tubuhnya, satu bagian kepalanya, dan bagian anggota tubuhnya. Setelah periode evolusi yang panjang, setiap bagian telah berubah menjadi surga bagi ras darah untuk ditinggali, menjadi wilayahnya sendiri. Di langit berbintang saat ini, meskipun ras darah menguasai banyak alam, hanya beberapa alam ini yang dapat dianggap sebagai dasar dari ras darah. Meskipun dunia-dunia ini belum mencapai tingkat dunia tingkat atas, mereka semua adalah dunia berskala besar. Terutama Blood Origin World yang terbentuk dari kepala. Dikatakan bahwa mereka sudah menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi dunia tingkat atas. Jika alam lain yang dibentuk oleh sisa tubuh begitu menakjubkan, mengapa alam pemurnian darah yang dibentuk oleh tubuh begitu lemah? Lu Ye tidak tahu apa yang terjadi dengan alam pemurnian darah, tapi dia merasa beruntung. Jika alam pemurnian darah cukup kuat, tidak akan ada ekspedisi saat itu. Saat ini, 9 prefektur akan diperbudak oleh alam pemurnian darah, dan umat manusia akan menjadi makanan bagi ras darah. Mengumpulkan pikirannya, sosok Lu Ye melayang, dan dia merasa nyaman. Dia melihat banyak kolam darah, yang tersebar di seluruh dunia pemurnian darah. Itu awalnya adalah tempat pelatihan klan darah yang paling dicintai. Jika seorang anggota klan darah memasuki kolam darah, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah suci. Jika mereka bisa memurnikan darah suci, mereka bisa menjadi penguasa suci. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan darah suci, jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Tentu saja risikonya besar. Pada dasarnya,
memasuki kolam darah adalah situasi dengan 90% kematian. Namun, dibandingkan dengan banyak anggota ras darah di galaksi, alang pemurnian darah tidak diragukan lagi diberkati. Ini karena mereka mempunyai cara yang sangat langsung untuk mendapatkan darah suci. Di sisi lain, anggota ras darah yang lebih kuat di galaksi tidak akan mudah mendapatkan darah suci. Menatap genangan darah ini, Lu Ye merasa jika dia memasukinya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan darah suci yang tersisa. Namun, ini tidak terlalu menarik bagi Lu Ye. Sifat suci miliknya sendiri sudah sangat menakutkan. Memurnikan darah suci tidak akan meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Dia terus melayang. Segera, dia merasakan sesuatu. Saat dia bergerak melalui alam pemurnian darah, perasaan samar-samar juga berubah. Terkadang kuat, terkadang lemah. Lu Ye mengikuti perubahan perasaan ini dan menjelajah hingga akhirnya tiba di suatu tempat. Puncak Pilar Giok. Ada beberapa tempat terkenal di alam pemurnian darah dari utara ke selatan. Towering Sky Peak dan Jade Pilar Peak adalah dua di antaranya. Kedua puncak spiritual ini adalah yang tertinggi di alam pemurnian darah. Mereka berada di dada leluhur darah. Di bawah mereka ada Cloud Fin Plain. Di bawah mereka terdapat lautan gerbang ilahi, yang telah diduduki oleh Feng Wujiang yang dipimpin oleh umat manusia di 9 prefektur. Puncak Pilar Giok berantakan. Saat itu, pertarungan terakhir antara para kultivator dari 9 prefektur dan eselon atas dari ras darah di alam pemurnian darah telah terjadi di puncak Pilar Giok. Dalam pertempuran itu, lautan ilahi dari 9 prefektur telah mengirimkan banyak orang yang berpartisipasi dalam ekspedisi tersebut. Banyak kultivator ras darah dari alam pemurnian darah telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memadukan sifat suci mereka dan menciptakan raksasa berwarna darah yang sangat kuat. Sayangnya, ia masih dibunuh oleh para kultivator dari 9 prefektur. Bahkan setelah bertahun-tahun, jejak pertempuran belum sepenuhnya hilang. Di tengah Jade Pilar Peak, ada genangan darah yang sangat besar. Lu Ye melintas ke sisi kolam dan menatap ke bawah. Dia bisa merasakan bahwa sumber perasaan itu ada jauh di bawah. Bukan karena dia belum pernah memasuki genangan darah sebelumnya. Saat itu, dia berani masuk sebagai kultivator True Lake Realm, apalagi sekarang. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan terjun ke dalamnya. Kekuatan sihir menyelimuti tubuhnya. Darah lengket di sekelilingnya tidak bisa menghalanginya sama sekali. Lu Ye terjun ke bawah. Di lingkungan gelap di mana tidak ada cahaya, tidak banyak tekanan. Sebaliknya, dia merasa seperti ikan di air. Lu Ye samar-samar merasa bahwa ini ada hubungannya dengan kesuciannya yang kuat. Kalau tidak, ras darah lainnya tidak akan sesantai ini. Lu Ye memang menemukan darah suci di sini. Dia dengan santai memperbaikinya. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Air darah kental yang menyelimutinya menghilang saat ini, dan dia jatuh ke dalam ruangan besar.